Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Zainal Abidin di Serba-Serbi Ilmu. Pada kesempatan kali ini kita akan mempraktikkan materi integrasi konten aplikasi perkantoran, yakni pada lembar kerja siswa 1 di aktivitas keempat, yaitu Object Linking and Embedding di Excel dan Word. Baik, sebelum kita memulai, ada kalanya kita harus tahu dahulu apa itu object linking dan embedding. Jadi apa itu object linking and embedding? Yakni ada kalanya kalian perlu memasukkan data yang telah dibuat pada Microsoft Excel ke suatu laporan yang disusun dengan menggunakan Microsoft Word. Dalam hal ini data telah ada sehingga tinggal memasukkan saja. Tentunya salah satu cara yang paling cepat ialah menggunakan copy paste. Akan tetapi dengan cara ini, dengan cara copy paste, data akan tersaji secara statis, artinya tidak akan bisa berubah. Ialah data saat disalin, sehingga jika terjadi perubahan pada data sumbernya di Excel, data pada Word tidak berubah. Hal ini bisa diatasi dengan menggunakan fasilitas Object Linking and Embedding. Baik, kita langsung saja mulai. Yang pertama, kita harus menyediakan dahulu data di Microsoft Excel. Sekarang kita akan buka Microsoft Excel-nya. Nah, kita buka blank workbook. Nah, di sini kita akan membuat data penjualan. Misalkan di sini ada nomor, nama barang, harga satuan, kemudian jumlah, di sini untuk nomornya kita buat 12 dahulu, kemudian 12 ini kita blok dan ini kita tarik sampai 5 saja dulu. Kemudian nama barangnya terserah kalian, kemudian harganya juga terserah, jumlah belinya juga terserah, silahkan diisi saja. Kemudian total di sini kita akan gunakan rumus, namun ini kita rapikan dahulu supaya terlihat bagus. Ya, jadi kita pilih format, kemudian ke auto fit column width. Kemudian karena total di sini ini butuh lebar, kita lebarkan saja. Kemudian di sini kita pakai rumus sama dengan klik harga satuan, kemudian kali itu pakai bintang, kemudian klik jumlah beli, kemudian enter. Secara otomatis nanti akan dijumlah. Kemudian klik 2 kali, ini ya titik kecil di sini, klik 2 kali sehingga semuanya nanti akan ditotal. Kemudian di bawah kita tambahkan jumlah. Nah, di sini untuk menjumlah kita gunakan rumus juga sama dengan pakai rumus sum. Kemudian ini kita blok dari atas sampai ke bawah, kemudian di enter, dan ini kita tarik ke samping. Nah, sekarang untuk yang harga satuan sama total, kita akan menambahkan Rp. Kita pilih yang di sini, pilih yang rupiah Indonesia. Tapi kita akan memilih yang counting saja, karena currency sama counting itu ada perbedaan. Kalau currency itu Rp-nya akan mepet ke angka uangnya. Kemudian kalau misalkan currency, kalau misalkan accounting, itu Rp-nya akan rapi di kiri. Maka kita lebih baik pilih yang accounting saja. Begitu juga di total, kita atur juga ke accounting biar rapi. Nah, karena di sini banyak space yang tidak dipakai, kita klik 2 kali saja di sini, kemudian biar rapi seperti ini. Nah, kemudian untuk yang ini kan ada sel kosong di sini, ini di blok saja. Kemudian kita pilih merge and center supaya rapi. Kemudian kita ini taruh di tengah-tengah dan lebarkan sedikit
Kemudian ini kita tambahkan border biar rapi, kita tambahkan all border. Nah, seperti ini. Baik, sekarang kita sudah mempunyai data dan ini kita simpan ya di save as, kemudian kita taruh di folder yang sudah kita buat di data D kemarin ya. Kita cari foldernya, misalkan saya taruh di sini saja di 10.1 TIK K1004. Baik, di sini akan saya tambah judulnya oleh. Perlu diingat saya menyimpannya di 10.1 ya. Kemudian di save. Nah, ini sekarang kita sudah punya data dan data ini sekarang kita tutup saja dan kemudian kita akan membuka Microsoft Word. Kemudian pilih blank dokumen. Nah, misalkan kita sedang membuat proposal ataupun laporan pertanggungjawaban misalkan di sini, maka untuk keuangannya, laporan keuangannya tidak perlu lagi ngetik di Microsoft Word, namun cukup nanti kita gunakan embedded and linking ini. Nah, sekarang di sini apa yang dilakukan? Di sini yang dilakukan adalah paste spesial. Di mana itu? Sebelumnya kita sudah punya data. Nah, untuk mempaste spesial maka kita perlu membuka data yang tadi yang sudah kita buat tadi. Kita buka dahulu. Ya, ada di D. Kemudian saya taruh di sini. Nah, di oleh ini kita buka dahulu datanya. Nah, ini data kita. Nah, sebelum kita masuk ke Microsoft Word di sini, maka kita harus membuat datanya dan datanya sudah kita buat. Nah, ini di blok. Data ini kita blok atau cukup kalian klik di sini Ctrl A. Ini seperti ini ya. Ini otomatis sudah ngeblok semua tabel. Kemudian kita pilih yang copy atau Ctrl C. Kemudian kita masuk ke Microsoft Word. Nah, di sini di paste spesial kita bisa memilih paste ini ya, atau bisa klik kanan di sini kemudian pilih yang paste option di sini. Nah, kita pilih yang ini saja. Nah, di paste ini ada dua yang bisa dibuat embedded dan linking. Di sini yang ada gambarnya rantai itu. Yang pertama adalah link and keep source formatting. Jadi ini maksudnya link and keep source formatting ini formatnya sesuai dengan apa yang ada di Microsoft Excel. Format tabelnya. Kalau yang ini, kalau yang di sini link and use destination style, ini format tabelnya atau tulisannya itu menyesuaikan dari formatnya Microsoft Word gitu. Baik, untuk rekomendasi kita memilih yang ini saja, yang link and use destination style seperti itu. Namun karena ini adalah sebuah praktek, maka saya akan mencoba dua-duanya. Yang ini saya kasih judul dulu, keep source formatting. Saya kasih judul dulu di sini, keep source formatting. Kemudian di bawahnya, baik, di sini di keep source formatting akan saya paste sesuai dengan judulnya link and keep source formatting. Kemudian di bawah di sini akan saya pilih yang destination style ini. Nah, kenapa? Karena kita ingin tahu apa perbedaannya dari ini. Baik, sekarang
Ini akan kita format supaya rapi. Ini klik saja tanda ini ya, kemudian ke layout, kemudian kita pilih yang auto fit dan pilih auto fit window supaya rapi. Ini juga kita buat seperti itu, auto fit window. Untuk ininya, karena ini mengikuti style yang ada di Microsoft Word, maka ini tidak mengikuti yang ada di Microsoft Excel. Jadi yang di Microsoft Excel di sini sudah ada di tengah-tengah, yang ini belum. Kita atur saja ini jadi di tengah-tengah ini ya, di menu layout ya, di sini. Baik, sekarang perbedaannya adalah apa? Perbedaannya sekarang kita akan membuka Microsoft Excel-nya, kemudian akan saya kecilkan supaya terlihat juga Microsoft Word-nya, kita kecilkan saja. Nah, ini akan saya taruh di samping di sini. Ini Microsoft Word-nya juga akan saya taruh di samping seperti ini. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk merubah atau mengedit jumlah beli ini. Apakah yang ada di Microsoft Word ini ikut berubah juga atau tidak? Maka sekarang kita akan membuktikannya. Sekarang 4 ini akan kita ganti jadi 14. Kemudian di enter. Sekarang kita lihat di sini di Word-nya, maka di sini di gula juga akan berubah menjadi 14. Nah, untuk yang keep source formatting ini akan berubah lagi ke bentuk asalnya, di mana ini bentuknya adalah sebelum ini diformat. Sedangkan yang destination style ini tetap mengikuti format yang ada di Microsoft Word-nya, seperti itu. Jadi perbedaannya adalah itu. Nah, itulah yang dimaksud dengan embedding and linking, seperti itu. Jadi di mana source-nya atau sumbernya itu diubah, maka di Microsoft Word-nya juga akan ikut berubah. Kemudian sekarang ini akan saya perbagus lagi untuk tabelnya, desainnya. Caranya seperti ini ya. Untuk merubah tabel desain, kita pilih di menu tabel desain, namun sebelumnya di blok dahulu tabelnya. Kemudian di sini ada beberapa pilihan, silakan pilih yang sesuai dengan keinginan. Nah, seperti ini jadinya. Jadi untuk ini saya anggap sudah selesai. Sekarang kita akan simpan ini dengan menggunakan save as, kemudian kita simpan di folder yang tadi ya, jadikan satu biar tidak hilang. Tadi ada di D, kemudian ada di folder Zen 10.1. Nah, ini kita ganti jadi seperti ini, kemudian disimpan save. Nah, begitu kira-kira seperti itu untuk pertemuan kali ini. Kiranya cukup. Kalau misalkan ada pertanyaan, silahkan diketik di kolom komentar. Jangan lupa kalau misalkan ini bermanfaat, silakan di-share ke orang lain atau ke temannya supaya temannya juga bisa tahu ilmu tentang informatika ini. Baik, saya akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.